Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dangol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama di episode ke-75. Di episode sebelumnya, dongeng Raga Sukma menceritakan tentang Raga Sukma yang akan pergi ke Gunung Kucubung ditemani oleh Mang Kalong ya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Gunung Kucubung yang terletak di pinggir kota Sunda Kelapa yang jarak tempuh sekitar 30 menit perjalanan dengan menggunakan kuda. Mereka pun hampir sampai di sekitaran Gunung Kucubung tersebut. Kemudian Mang Kalong menghentikan lari pacu kudanya. Begitupun dengan Raga Sukma. Raga, sepertinya ini kawasan yang dimaksud dengan Gunung Kucubung. Dari sini kita tidak perlu menggunakan kuda karena memang perjalanannya agak jauh. Sebentar lagi kita akan menemui sebuah rumah yang memang rumah tersebut juga boleh dibilang sudah termasuk kawasan Gunung Kucubung. Dan banyak sekali murid-murid Mbah Kucubung ataupun Abah Kucubung ini. Jadi di kawasan setelah rumah itu boleh dibilang sudah termasuk banyak sekali murid-murid dan anak buah Mbah Kucubung ini. Tapi dipikir-pikir, kenapa Mang Kalong tahu banyak seperti ini? Saya ini boleh dibilang sering mengantarkan Tuhan Abah Dukun gitu ya, Abah Dukun ke sini karena yang saya tahu kepada Mbah Kucubung ini, si Abah Dukun ini termasuk muridnya atau anak buahnya atau apanya gitu. Dia kenal katanya sudah lama gitu. Jadi kalau ada apa-apa soal ilmu-ilmu perdukunan atau sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ya akal sehat gitu, kalau ada kesusahan, beliau ya si Mbah Dukun suka minta tolong ke si Mbah Kucubung ini. Ya saya yang mengantarkannya gitu. Ya kadang-kadang juga beliau mengutus saya sendiri ke sini. Jadi ya boleh dibilang sudah biasalah Mang Kalong mah pulang pergi ke Gunung Kucubung ini mah. Begitu Kang. Ya tuh sekarang segera kita masuk. Yuk kita segera untuk melanjutkan perjalanan saja. Selanjutnya sampailah mereka di sebuah rumah di tepi jalan. Dan rumah tersebut sepertinya juga termasuk menjadi sebuah warung di pinggiran kampung yang disebut dengan Dusun Kucubung. Kawasan tersebut memang sepertinya suatu kampung kecil yang selanjutnya nyambung ke Gunung Kucubung sebagaimana diceritakan sebelumnya oleh Mang Kalong. Di dalam hati Raga Sukma berkata-kata dan bertanya-tanya, bagaimana saya menanyakannya tentang racun ini, sedangkan sebenarnya si Mbah Dukun juga sepertinya tahu Allah tahu gitu bahwa racun tersebut dari si Mbah Kucubung ini. Apakah mungkin memang si Mbah Kucubung yang mengirimkan rejit atau serangan goib ini? Dari bilang saya boleh dibilang serangan goib ini diracun, tapi memakai juga ilmu, katanya ilmu goib. Tapi ya udahlah,
saja dan belak-belakan saja kalau perlu menanyakan hal ini. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan yang dirasakan oleh Raka Sukma. Selanjutnya mereka pun berjalan menyusuri jalan setapak yang dikaki. Di sebelah kiri dan kanannya terbanyak sekali banyak pohon-pohon. Mangkalong, Raka Sukma dan juga ditemani oleh si Mamang, pemilik rumah yang memang dia ini adalah termasuk salah satu anak buah dan juga muridnya Ki Kucubung yang bersedia mengantarkan dengan menggunakan sebuah obor. Mereka bertiga pergi menuju puncak gunung untuk menemui Ki Kucubung. Singkat cerita, sampailah mereka ke rumah Ki Kucubung yang memang terletak di sebuah tempat di atas gunung, walaupun tidak berada di puncak gunung. Karena untuk mencapai puncak gunung perlu memerlukan beberapa jam lagi perjalanan. Boleh dibilang termasuk di kaki Gunung Kucubung tinggallah Ki Kucubung tersebut. Selanjutnya Mangkalong ditemani oleh muridnya Ki Kucubung dan juga Raka Sukma masuk ke dalam rumah setelah meminta izin. Kemudian berkumpullah mereka berempat yang langsung dihadapi oleh Ki Kucubung. Jang, ada apa sebenarnya? Kalian malam-malam menemui Abah. Abah mohon maaf ini langsung saja bertanya kepada kamu, Kalong, dan juga ini anak muda. Siapa namanya Kalong? Dia namanya Raga Ki. Mbah. Ya sudah, apa yang kalian tanyakan kepada Mbah jauh-jauh dari kota kamu? Kalong, wakilkan sajalah supaya jelas semuanya. Apakah kamu pergi ke sini kehendak sendiri ataukah diutus oleh si Anoy? Begini, Mbah, memang saya diutus oleh Abah Odoy untuk menemui Mbah Guru di sini. Ada apa sebenarnya? Rupanya si Mbah Dukun itu bernama Mbah Odoy dan orang ini bernama Ki Kucubung. Kalau di episode sebelumnya ini mungkin ada nama-nama yang sering didengar ya. Ki Kucubung dan juga Ki Odoy, walaupun sepintas-sepintas mungkin ya. Kemudian Mangkalong menceritakan maksud dia berawal dari kejadian di rumah Nyah Tuan Saudagar. Kemudian perihal racun ataupun merjit ataupun santet yang ditanyakan kepada Mbah Dukun oleh Raka Sukma. Dan selanjutnya diutuslah mereka berdua ke kediaman ataupun tempatnya Mbah Kucubung ini. Jadi kalian berdua diutus oleh si Abah Odoy ke Abah ini untuk menanyakan perihal racun dan penawarnya. Kalau dibilang Abah ini disebut bisa membantu, mungkin Abah senang sekali. Tapi pertanyaan dari si Odoy ini boleh juga menyangka kepada Abah untuk menanyakan racun tersebut langsung dengan penawarnya. Boleh dibilang si Odoy menyangka Abah yang melakukannya. Saya rasa tidak seperti itu. Mungkin Mbah Odoy kurang pengetahuan tentang racun ataupun sesuatu yang terjadi kepada Tuan Saudagar ini. Jadi kami berdua diminta untuk
mendapatkan pertimbangan dari aki Mbah Guru ini. Itu adalah sangkaan baiknya, tapi bisa jadi itu juga kecurigaan kepada Mbah di sini, bahwa Mbah yang melakukan kejahatan tersebut kepada itu kepada Tuan Saudagar. Tapi terus terang, Mbah juga tidak tahu hal-hal yang seperti ini. Artinya bukan tidak tahu, tapi tidak bisa menentukan apa obatnya untuk Tuan Saudagar. Karena memang Mbah dulu pernah mempelajari, pernah mengetahui apa itu ilmu rajit, ilmu santet, dan ilmu hal-hal tentang racun yang dipadukan dengan ilmu gaib. Kalau si Mbah Odoy ini menanyakan obatnya kepada Abah, berarti dia menyangka kalau Abah yang melakukannya. Benar kan? Karena Abah sudah tahu racunnya. Benar tidak? Kalau ya juga, ya saya juga sih, Pak. Tapi mungkin Abah lebih tahu gitu, Pak. Bukan seperti itu kalau jalan pikirannya. Tapi kalau si Odoy ini menanyakan kepada Abah tentang meminta mencari tahu apa penyakitnya, lalu kemudian untuk mencari ramuannya. Nah, berarti si Odoy ini memang meminta pertimbangan Mbah di sini. Nah, gini saja tuh, Mbah. Mohon maaf ya Mbah ya, Mbah Guru ya. Kalau Mbah tahu tentang jenis racun dan memang sudah tahu obatnya, mohon untuk bisa membantu dan memberikan penawarnya. Tapi kalau memang tidak tahu dan harus mengetahui dulu dengan memeriksa kepada Tuan Saudagar secara langsung, saya antar saja langsung kepada rumahnya Mbah Saudagar, Tuan Saudagar. Jadi sekalian saja bisa membantu itu. Bagaimana, Mbah? Kalau saja saya tidak melihat jasa-jasa kebaikan Tuan Saudagar ke kampung Kucubung ini dan bisa memberikan keamanan kepada Mbah berada di kawasan Kadipaten Sunda Kelapa ini, Mbah tidak ingin sekali menemui Tuan Saudagar ini. Apalagi si Odoy sepertinya mencurigai Mbah sebagai pelakunya. Tapi kalau dipikir-pikir, ya sudahlah, Mbah akan membantu. Tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya, Mbah? Anak muda ini harus pergi ke suatu tempat. Jadi percayakan saja untuk masalah pengobatan Tuan Saudagar ini kepada Mbah dan juga si Odoy, si Abah Odoy. Nari si Abah Odoy. Jadi maksudnya gimana, Bah? Abah antarkan sama kamu ke rumahnya Tuan Saudagar ini. Kalau kemudian kamu raga anak muda ini, Mbah rasa ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Kucai, kamu jangan kapalang, jangan dengan setengah-setengah dalam membela
dalam membantu. Sekalian saja, kalian berdua pergi ke puncak Gunung Kucubung. Melewati puncak Gunung Kucubung, jangan langsung ke atasnya, karena di belakang Gunung Kucubung ini ada satu tempat yang disebut Kampung Bojong Salak. Apakah kamu tahu, Kucai, tempat tersebut? Iya, saya tahu, Tuan. Tuan Guru, Bapak Guru, saya tahu. Saya sering mengantarkan Mbak Guru ke Kampung Bojong Salak tersebut. Ya, tentu saja. Jadi, kamu antarkan anak muda ini ke Kampung Bojong Salak. Temuilah tua kampung di sana. Pasti dia akan menerima kamu, karena memang kita sudah sering bertemu dan menemuinya. Bukankah begitu, Kucai? Ya. Mohon maaf, Bah. Maksud dan tujuan saya pergi bersama si Mamang Kucai ini untuk apa? Kan Mbah sendiri sudah bersedia mau mengobati Tuan Saudagar untuk memeriksanya, untuk menemukan ramuannya. Kamu ceritakan bagaimana kamu bisa memberikan ramuan, seolah-olah uji coba ataupun ramuan pertolongan pertama lah kepada Tuan Saudagar. Dan bagaimana kamu bisa sampai kepada saya, sampai diutus untuk pergi ke Kampung Salak tersebut. Nanti si tua kampungnya akan memberitahu kamu dan akan menentukan. Nanti kamu sendiri akan tahu maksud Abah, maksud Mbah mengutus kamu pergi ke sana. Mbah mah nggak jelas saya diutus, tapi tidak jelas maksudnya untuk apa. Ya kan tadi Abah sudah ceritakan kepada kamu. Kamu harus menceritakan perihal keracunan yang terjadi di rumahnya Tuan Saudagar. Sudah jelas kapan? Sudah agak. Ini si Mbah Dukun ini Saduru Wiraha, apa itu namanya? Ya, segala tahulah lah. Pokoknya saya lupa itu istilahnya. Pokoknya kamu jangan meragukan kehebatan Mbah Dukun ini. Mbah. Enggak apa-apa. Enggak akan apa, Mbah. Maksudnya kamu jangan meragukan lah, gitulah. Itu apanya kemampuan Mbah Guru ini lah. Kamu nurut saja, kamu disuruh ke kampung apa tadi, Bojong Salak. Ya, itu Bojong Salak. Ikuti saja. Nah, ceritakan saja apa yang disampaikan barusan yang disuruh oleh si Mbah Guru. Nanti juga kamu akan tahu, dan kamu jangan banyak tanya. Nanti juga kamu akan tahu pertanyaan-pertanyaan kamu, jawaban-jawabannya. Begitu kan, Bah? Iya, seperti itu anak muda. Apakah kamu bersedia dan paham dan ya akan melaksanakan permintaan Mbah ini? Ini syaratnya. Kalau kamu tidak pergi ke Kampung Bojong Salak, tidak menuruti permintaan Abah, berarti Abah tidak akan pergi untuk menolong Tuan Saudagar. Bingung ya. Kenapa syaratnya jadi seperti ini? Kirain syaratnya itu cari apa gitu. Itu pun nanti akan ada syarat-syarat yang lainnya. Tapi intinya kamu kan ingin menolong Tuan Saudagar, dan itu permintaan Mbah. Jadi silakan kamu pergi ke Kampung Bojong Salak itu.
Beberapa saat Raga Sukma terdiam dan masih terbingung apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena maksud dia untuk mencari penawar racun dan mengetahui racun yang disangka oleh Raga Sukma. Ataupun kalau ilmu urjit atau ilmu santet, apa yang sebenarnya harus mereka lakukan. Tapi malahannya si Mbah Kucubung ini bersedia untuk menolong secara langsung ke rumahnya Tuan Saudagar. Tapi dengan syarat sebagaimana tadi dijelaskan, Raga Sukma harus pergi ke Bojong Salak. Pertanyaannya adalah, kalau memang racunnya bisa diketahui dengan diperiksa, kemudian bisa membuat penawarnya, kenapa harus Raga Sukma pergi ke kampung Bojong Salak yang diceritakan barusan? Dalam benak Raga Sukma, dia berpikir kalaupun Raga Sukma akan dicurigai atau ada sesuatu hal tentang dirinya, bukankah Raga Sukma hanya baru beberapa hari saja, belum menginjak 1 minggu, dia berada di rumah Tuan Saudagar atau berada di kampung Sunda Kalapa. Kota Sunda Kalapa ini tidak sampai 1 bulan dia berada di tempat ini. Apakah mungkin dia akan dicurigai atau dimanfaatkan atau hal lainnya? Karena tentunya belum banyak orang yang mengenal dan mengetahui keberadaannya. Di antara kebingungan, keheranan, dan masih tak jelasnya apa yang terjadi, Raga Sukma kemudian mengambil kesimpulan. Ya, kalau begitu saya bersedialah. Saya juga sebenarnya masih bingung ini, Mbah. Mohon maaf ya, Mbah. Masih bingung gitu. Kenapa syaratnya aneh gitu, saya harus pergi ke sana. Apakah saya diusir atau harus menemui siapa atau harus melakukan apa ya? Ya udahlah. Yang penting Tuan Saudagar bisa ditolong lah. Kalau memang istilah nama syaratnya seperti itu, saya bersedia. Kalau begitu, kamu segeralah pergi. Antarkan ya Kucai, anak muda ini, dan kita sekalian saja pergi. Kalau pergi ke pusat kota menemui Tuan Saudagar yang akan diobati itu. Setelah segala sesuatunya jelas dan mereka kemudian bersiap-siap untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, Raga Sukma dan juga Mang Kucai tidak pergi dulu ke kampung lagi, tapi langsung dengan berjalan kaki menuju kampung yang disebut Bojong Salak. Sedangkan Mang Kalong dan juga Mbah Kucubung pergi dengan kuda langsung ke kota Sunda Kalapa, ke rumahnya Tuan Saudagar untuk menolong Tuan Saudagar yang memang dalam keadaan sakit. Kita tunda ceritanya Mang Kalong dan Mbah Kucubung yang menuju pusat kota. Kita ikuti perjalanan Raga Sukma yang diantar oleh Mang Kucai ke kampung menuju ke kampung Bojong Salak. Maka kita ikuti perjalanannya. Sebelum berangkat, pergilah terlebih dahulu Mang Picung ini ke dapurnya si Mbah Dukun untuk menyiapkan obor yang lain, 2 atau 3 obor, namun tidak dinyalakan. Kemungkinan karena perjalanannya jauh, dia menyiapkan sampai 3 obor selama menemani perjalanan mereka di malam itu sebagai alat penerangan. Ketika Mbah Kucubung dan juga Mang Kalong pergi dengan menggunakan 2 ekor kuda menuju kota, Raga Sukma dan Mang Kucai pun pergi ke arah yang lain menuju kampung Bojong Salak yang diceritakan sebelumnya. Di perjalanan, Mang Kucai ini
tidak banyak berkata-kata. Dia fokus berjalan dengan tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu pelan. Raga Sukma pun mengikuti Mang Kucai ini begitu saja tanpa banyak bicara. Walaupun di sepanjang perjalanan mereka terkadang ngobrol untuk menanyakan hal-hal yang biasa-biasa saja untuk mungkin menepis rasa sepi dan juga sambil sedikit mendekatkan dengan cara bertanya silsilah dan lain sebagainya. Jadi tidak banyak hal yang diceritakan, hanya sekedar perkenalan, obrolan-obrolan biasa saja, karena memang mereka baru pertama kali bertemu di waktu itu. Singkat cerita, sampailah mereka ke sebuah tempat yang agak datar, terlihat dari puncak bukit yang masih termasuk ke dalam Gunung Kucubung itu. Di bawahnya terlihat rumah-rumah yang cukup banyak, walaupun tidak terlalu banyak. Sekitaran rumah-rumah di perkampungan yang agak terletak di dalam sebuah di kaki gunung. Nah, bisa dikira-kirakan ya, perkampungan kecil gitu. Namun sudah terlihat dengan lampu-lampu lentera dari kejauhan. Ini mohon maaf Kang Pecang, apakah ini yang dimaksud Bojong Salak itu? Iya, ini namanya Kampung Bojong Salak. Memang kampungnya tidak terlalu besar, tapi juga tidak tidak bisa disebut terlalu kecil. Nah, di kampung ini ada paguron ya, ilmu bela diri gitu. Nah, dipimpinnya oleh seorang, ya disebut juga, kalau disebut muridnya Tuhan Mbah Guru, dia kadang-kadang Mbah Guru juga meminta pandangan dan pendapat kepada dia. Tapi disebut muridnya Guru Mbah Guru ini muridnya tua kampung ini, orangnya masih muda. Dia masih muda, maksudnya umurnya lebih muda lah daripada Mbah Guru, walaupun kalau dibandingkan dengan saya lebih tua beliau. Jadi ya kisaran usia 50-an lah sepertinya. Kalau Mbah Guru kan waduh, itu kayaknya udah 80 tahunan, mungkin 90 tahun. Seperti itu ya. Memang pagorannya pagoran apa? Ya ini di sini terkenal di kampung sini tapi tidak banyak orang yang mengetahui kalau di sini ada paguron, karena memang tempatnya istilahnya sama seperti kampung-kampung biasa, dan ilmu yang dipelajarinya pun tidak khusus ilmu bela diri, tapi ilmu kebatinan yang langsung dilatih oleh Tuan Kubu itu, tua kampungnya. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nanti saja ditanyakan langsung, karena biasanya Mbah Guru juga kalau melarang saya kalau menceritakannya kalau ada orang lain untuk bertanya. Oh gitu ya. Ya udahlah kalau begitu mah. Kemudian mereka berjalan lagi masuk ke dalam kampung Bojong Salak tersebut. Bagaimanakah? Apakah yang akan selanjutnya terjadi? Waktunya yang menyimak video ini sudah cukup untuk episode kali ini. Apakah selanjutnya yang akan terjadi? Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atasku Kang Dagor. Share, ya, boleh di-share, tapi berenang untuk menambah
viewers. Tapi ya Kang Tagol mah tidak tidak memaksa gitu ya. Kalau memang berkenan silahkan di-share video ini kepada orang-orang ataupun rekan-rekan yang lainnya. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wilujeng patepang deui permio.